Gimana caranya supaya kita tahu PSP yang udah keluar, Pak? Nah, ini pertanyaannya. Kalau Bapak ini ya, pertama dulu Bapak nanya PSP, bukan bandar. Oke ya, Bapak nanya PSP bukan bandar. Yang perlu kita ketahui adalah PSP itu adalah pemegang saham pengendali, gitu. Pemegang saham pengendali saham tersebut. Nah, terus bandar itu adalah orang yang ditunjuk oleh PSP. Begitu dia. Jadi, PSP dengan bandar itu berbeda. Jadi kalau pertanyaan Bapak, gimana kita cara tahu supaya PSP itu keluar? Jawabannya adalah kita tidak bisa tahu, Pak. Kita taunya hanya dari berita gitu. Dan dia posisinya adalah udah keluar dulu dia dari saham itu, atau udah jualan dulu dia dari saham itu, atau udah beli dulu dia dari saham itu, baru kita tahu. Nah, jadi kondisinya adalah udah harga turun, baru kita tahu PSP-nya keluar atau jualan gitu. Udah harganya naik, baru kita tahu PSP-nya nambah pembelian. Seperti itu, Pak. Karena apa? Saya punya teman di Bursa Efek Indonesia. Jadi saya bertanya kepada mereka adalah gimana kami supaya tahu misalnya ya saham saham Goto misalnya si ini beli loh gitu. Nah, tapi kami tahu ketika dia baru beli gitu. Gimana caranya? Jadi dia sampaikan seperti ini, Pak. Si PSP itu akan mengajukan yang namanya surat gitu. Misalnya dia mau jualan nih, jualan ya. Dia akan mengajukan namanya surat ya, surat pemindahan gitu, seperti pemindahan itu dari dia sebagai PSP ke pasar reguler seperti itu, Pak. Ya, volume berapa gitu ya volumenya dipindahkan dulu gitu. Ada suratnya, Pak. Seperti itu. Suratnya apa yang namanya aku kurang tahu, tapi ada namanya, Pak. Ini sharing ya, sharing. Jadi bisa salah bisa benar. Kalau saya salah, tolong diluruskan. Gitu ya kalau saya salah. Kalau benar ya puji Tuhan, karena saya juga ini hasil nanya-nanya kepastiannya benar atau tidaknya, atau maksud saya adalah ini pasti betul atau tidak itu saya pun kurang kurang tahu, tapi menurut saya ini benar gitu, Pak. Jadi dia gini, si PSP itu dia kan pemegang saham pengendali. Jadi dia kalau PSP, Pak, dia nggak bisa menjual sahamnya di pasar reguler sebelum dia melaporkan ke Bursa Efek Indonesia, saya ingin menjual sebagian dari saham saya. Seperti itu, Pak. Gitu. Jadi dia itu akan melaporkan ke Bursa Efek Indonesia, maka Bursa Efek Indonesia akan memindahkan sahamnya. Misalnya dia pengen memindahkan, misalnya aku pengen 2% dari sahamku pindahkan ke pasar reguler karena aku mau jualan, begitu ya kan. Nah, itu kan dipindahkan, Pak. Gitu. Nah, proses pemindahan itu ada namanya surat. Suratnya, surat pemindahan saham gitu kan, Pak. Nah, setelah itu, Pak, setelah dia pindahkan begitu, itu ada yang namanya di Bursa Efek Indonesia itu, Pak, adalah kita nggak bisa tahu. Orang-orang Bursa Efek tahu, tapi kita nggak bisa tahu. Nah, kenapa kita nggak bisa tahu? Karena ada yang namanya, Pak, pelanggaran kode etik, dan mereka bisa dipenjara, Pak, apabila ketahuan memberitahukan ini ke publik. Seperti itu, Pak. Itu yang saya dapat langsung dari teman saya di Bursa Efek. Mereka yang berbicara seperti itu gitu. Jadi apakah ini benar atau tidak? Saya nggak tahu, Pak. Gitu. Apakah ini benar atau tidak? Saya nggak tahu ya. Jadi disclaimer ya, disclaimer. Dia yang bercerita kepada saya seperti itu. Kami kena pelanggaran kode etik, Pak. Kalau misalnya kami kasih tahu seperti dia. Bahkan kadang kami pun, Pak, nggak tahu gitu. Yang kami karyawan-karyawan kecil-kecil ini pun nggak tahu, Pak. Gitu. Yang biasanya yang biasa. Yang tahu itu ya pemimpin-pemimpin gitu. Jadi dipindahkan dia, Pak. Nah, makanya kita sering apa? Ketika saham itu turun, baru kita dapat info, oh Sianu jualan. Ketika saham itu naik, baru kita dapat info, Sianu apa beli gitu, Pak. Gitu. Jadi pada saat proses pemindahan itu kita nggak tahu, Pak. Gitu. Tapi ketika kejadian sudah terjadi di saham itu, baru kita tahu. Itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bapak. Terima kasih. Salam dari saya, Pinem Excellent. Keren kacamatanya kan?